Pemakalah kelima kita, Reza Sarip dan Sainul Hermawan dengan judul Citra Putri Junjung Bui dalam novel Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah, kajian kritik feminis ideologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apakah masih semangat? Ya, mantap. Terima kasih. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Reza Sarip. Jadi pada kesempatan ini saya dan Bapak Sainul akan membawakan sebuah topik berjudul Citra Putri Junjung Bui dalam novel Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah, kajian kritik feminis ideologis. Nah, sebelum kita membahas mengenai Citra Putri Junjung Bui, kita perlu mengetahui dulu mengapa sih saya dan Bapak Sainul ingin mengangkat topik mengenai novel ini. Setidaknya ada 3 alasan mengapa novel ini menarik. Yang pertama, merupakan novel bergenre sejarah. Sebagaimana kita tahu bahwa penulisan novel sejarah di Kalimantan Selatan ini masih minim atau bisa dikatakan jarang. Nah, karena itu ketika Randu Alamsyah mencoba menuliskan sosok legenda, sosok ikonik dari Kalimantan Selatan ini, beliau itu diibaratkan sedang memungut kisah Lambung Mangkurat yang sebelumnya berserakan di masyarakat menjadi sebuah novel yang berjumlah 384 halaman dan 26 bab ini. Maaf, Bu. Ya, nah itu tadi. Selain itu, ada juga alasan kedua mengapa novel ini menarik, yaitu adanya perombakan cerita. Nah, kalau kita membaca novel ini sampai selesai, dan juga kita berkaca pada 2 penelitian sebelumnya mengenai novel ini, yang pertama dari Bu Maulida tahun 2019 dan Ibu Dewi Alfianti dan Pak Asani Takwim tahun 2020. Nah, dari ketiga 2 bahan bacaan tersebut, kita dapat melihat bahwa terdapat yang namanya perombakan atau dalam bahasa istilah lainnya dekonstruksi yang besar-besaran terhadap para tokoh dan jalan ceritanya. Misalnya saja, Lambung Mangkurat, jika kita lihat pada 2 hipogram sebelumnya, Hikayat Banjar dan Tutur Candi itu dikatakan atau digambarkan bahwa Lambung Mangkurat itu tidak bernafsu terhadap kekuasaan dan ia patuh pada perintah ayahnya agar tidak menjadi raja. Namun dalam novel ini, sosok Lambung Mangkurat ini digambarkan dengan karakter yang berbeda. Ia digambarkan sebagai sosok yang sangat ambisius terhadap kekuasaan dan penuh dengan strategi politik. Nah, lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting dari novel ini ialah adanya peran perempuan sepanjang cerita. Usaha Lambung Mangkurat untuk menjadi pemimpin tertinggi atau meraih tahta itu tidak bisa dilepaskan dari peran atau kehadiran sosok perempuan. Nah, karena perempuan ini kehadirannya begitu esensial dalam novel ini, makanya kami tertarik untuk membahasnya lebih lanjut. Nah, pembahasan yang lebih lanjut mengenai perempuan dalam teks sastra ini termasuk dalam kajian kritik sastra feminis. Nah, kritik sastra feminis ini yaitu bertolak dari paham feminisme, sebuah paham yang menyuarakan agar terjadi kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Feminisme ini lahir pada tahun 1848 dari sekelompok orang yang menyuarakan hak-hak perempuan di Seneca Falls dan berkembang hingga sekarang. Nah, selanjutnya, Showalter, seorang ahli kritikus sastra dari Amerika, membagi kritik sastra feminis ini menjadi 2. Yang pertama, kritik ideologis, dan yang kedua, genokritik. Kritik ideologis ini ialah jenis kritik yang membahas perempuan dalam perspektif atau yang ditulis oleh pengarang laki-laki. Sedangkan genokritik itu ialah jenis kritik yang membahas tulisan-tulisan dari perempuan. Nah, karena novel Lambung Mangkurat ini dikarang oleh seorang pengarang laki-laki, maka kita akan mengkajinya dengan kritik sastra feminis ideologis. Nah, dalam kritik sastra ideologis, feminis ideologis ini juga ada pembahasan mengenai stereotip dan juga citra perempuan. Nah,
di sini kita mengambil objek mengenai citra perempuan. Selanjutnya kita beralih ke metode. Di sini singkat saja bahwa penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan berupa catatan yang mendukung penelitian, pengumpulan data menggunakan teknik baca dan catat, dan analisis data dengan pendekatan kritik feminis ideologis, dan tentunya dengan membaca sebagai perempuan, the woman as reader. Nah, ini hasil penelitiannya. Seperti tampak pada di layar bahwa ada 4 citra utama dari Putri Junjung Buih. Nah, di sini ada citra fisik, citra psikis, sosial dalam keluarga, dan sosial dalam masyarakat. Citra diri Putri Junjung Buih. Nah, citra diri ini merupakan citra yang melekat pada diri Putri Junjung Buih itu sendiri. Terbagi atas 2, yaitu citra fisik dan citra psikis. Citra fisik, di sini Putri Junjung Buih digambarkan sebagai perempuan yang memiliki wajah cantik dan didetailkan juga melalui indera tokoh utamanya. Di sini namanya bulur, indera laki-laki, bahwa ia memiliki kulit yang terang, alis hitam dan runcing, dan sebagainya. Dan secara psikis juga, Putri Junjung Buih itu digambarkan sebagai perempuan yang memiliki keteguhan hati, ambisius, cerdas dan kritis, pemberani, serta berjiwa pemimpin. Nah, lalu ada juga citra sosial Putri Junjung Buih. Citra sosial ini berkaitan dengan interaksi tokoh Putri Junjung Buih dengan tokoh lainnya di dalam novel. Dan citra sosial ini terbagi menjadi 2 ranah besar. Terbagi menjadi 2, gitu. Yang pertama dalam ranah keluarga dan ranah masyarakat. Begitu. Dalam ranah keluarga, Putri Junjung Buih digambarkan sebagai perempuan yang memperjuangkan harkat dan martabat keluarganya. Hal ini bisa kita lihat pada novel di mana ayahnya memberikan amanat agar Putri Junjung Buih itu memperjuangkan apa yang sudah diwariskan oleh keluarganya di masa lalu, yakni mengembalikan kejayaan dari leluhurnya, begitu. Dan dalam masyarakat, Putri Junjung Buih ialah perempuan yang terkenal dengan kecantikannya, dihormati, kuat, lugas dalam berbicara, dan mengalami perubahan status sosial. Nah, di sini Putri Junjung Buih sebelum menjadi ratu lebih dikenal dengan nama Putri Mayang, dan ketika menjadi ratu ia disebut dengan Putri Junjung Buih. Dan tentu saja ada sebuah peristiwa di mana Lampung Mangkurat terpesona ketika Putri Junjung Buih mengapung di atas perahu yang diantaranya ada buih-buih. Nah, begitu. Waktu tinggal berapa tadi? 3. Ya. Nah, jadi karena waktu tinggal 3 menit, jadi cepat saja. Dari setiap citra yang telah digambarkan atau sudah saya paparkan tadi, Putri Junjung Buih sudah mencapai kesetaraan gender. Ia berhasil menjadi sosok yang tidak termarginalkan atau duduk pada posisi yang setara dengan laki-laki. Nah, citra perempuan yang positif ini sesuai dengan nilai feminisme juga. Namun, pengarang dalam menggambarkan citra Putri Junjung Buih ini masih terjebak pada bias gender. Sebagai bentuk skeptisme pengarang laki-laki dalam menggambarkan perempuan. Hal ini karena laki-laki tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang dialami dan dirasakan oleh perempuan. Begitu. Dan terakhir, kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, Putri Junjung Buih memiliki 4 citra utama. Yang pertama citra fisik, psikis, sosial dalam keluarga, dan sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai feminisme pada tokoh perempuan sudah ditanamkan dengan baik oleh pengarang, namun masih terdapat bias gender dari pengarangnya. Dan terakhir, sebagai penutup, saya ingin mengutip perkataan dari Bu Magdalena Baga, dosen dari Universitas Gorontalo, yang mengatakan bahwa kritik sastra feminis itu selalu menaruh curiga pada pengarang laki-laki dalam menggambarkan perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya?